Seperti lirik pada lagu ini tadi, hari berganti, angin tetap berhembus. Ya, jadi hari-hari itu sudah berganti dan tetap ada angin yang berhembus. Artinya, sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang lewat jarimu terkepal. Oke, baiklah para Mas Daber. Jadi pada video kali ini ya Mas Dab ingin bercerita mengenai perjalanan pahit manisnya di dalam menjalankan atau merintis usaha ekspor ya. Dalam hal ini Mas Dab hanya men-sharingkan apa yang terjadi pada perusahaan Mas Dab. Jadi kalau mungkin ada para Mas Daber yang punya pengalaman berbeda ya mohon dimaklumi, tetapi pengalaman ini akan Mas Dab sharingkan bagi kalian supaya kalian juga tahu bahwa apa yang kalian perjuangkan tidak selamanya itu berisi dengan hal-hal yang menggembirakan. Jadi dari tahun 2003 sampai hari ini 2022 sudah banyak yang terjadi di dalam perjalanan usaha ekspor Mas Dab. Nah, silakan kalian simak, kalian ambil hikmahnya, sehingga kalian bisa tetap memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankan usaha ekspor kalian. Seperti biasa, sebelum cerita Mas Dab mulai, silakan di-like untuk berikan dukungan pada video ini. Dan tentu saja supaya kalian bisa berkomunikasi, berdiskusi secara interaktif pada saat live streaming, silahkan di-subscribe channel Mas Dab Indonesia sekarang juga. Oh ya, mulai episode kali ini pada channel Mas Dab Indonesia ada fasilitas baru yaitu Join Membership. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menggalang para Mas Daber yang serius, yang ingin bertemu, meet and greet, dan langsung bisa berdiskusi ekspor dengan Mas Dab itu hanya melalui channel membership. Karena apa? Nanti dana yang terkumpul pada membership itu akan Mas Dab kembalikan dalam bentuk event meet and greet. Jadi nanti minimal lah kalau ada 50 orang itu sudah bisa, nanti Mas Dab akan booking di suatu tempat, nanti kita bisa catering di sana, bisa berinteraksi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, mumpung 2 bulan ke depan itu kegiatan ekspor di tempat Mas Dab masih low season, jadi ada kesempatan kita untuk mengadakan meet and greet. Oke, seperti biasa silahkan ikuti vlog ini sampai dengan selesai. Oke, jadi para Mas Daber, jadi seperti yang tadi di intro Mas Dab sampaikan bahwa video kali ini itu berisi lebih kepada sharing pengalaman. Jadi kalau kalian melihat posisi Mas Dab, perusahaan Mas Dab sekarang ini kelihatannya kok enak ya, wah asik ya, bisa ekspor, bisa keluar negeri dan lain sebagainya. Sepertinya kok effortless atau tanpa usaha atau tanpa perjuangan. Kalian kalau memiliki kesimpulan demikian, itu kesimpulan yang salah. Jadi pada waktu 2003 itu Mas Dab memutuskan untuk berdikari, mandiri, bukan menjadi pegawainya orang, tetapi merintis usaha sendiri. Itu Mas Dab pun sudah memiliki pemahaman mengenai resiko dan lain sebagainya. Jadi tidak selamanya seperti jalan tol lurus dari start sampai hari ini, tidak, banyak liku-liku, banyak naik dan turun, banyak lubang-lubang yang harus dilalui. Itu pun nanti
Masdap yakin kalian akan mengalami itu semua ya. Dan periodenya tidak bisa ditentukan apakah harus lama atau harus sebentar, tidak. Jadi intinya yang ingin Masdap sampaikan adalah pesan Masdap, apapun nanti yang akan terjadi pada perjalanan kalian di dalam merintis atau mengusahakan perusahaan ekspor kalian, kalian harus tetap bisa survive. Itu kuncinya ya. How to survive, bagaimana cara bisa bertahan. Jadi jangan mental tempe gitu, kena masalah dikit muntir bubar balik kanan, jangan ya. Yang membedakan pengusaha dan entrepreneur adalah pada spiritnya, spirit untuk bertahan ya. Kalau pengusaha itu dia basisnya matematis, kalau entrepreneur itu basisnya adalah spirit ya. Bagaimana dia mengkonversi segala masalah, mengkonversi segala kesulitan, mengkonversi segala kekurangan menjadi tools untuk bisa memenangkan persaingan di dalam usaha ini ya. Jadi kalau Masdap ingin menyampaikan, mungkin akan Masdap berikan enaknya dulu ya, supaya kalian tahu kenapa kok Masdap memilih perusahaan yang bergerak di bidang ekspor kok bukan yang lain gitu. Memang itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan kenapa Masdap memilih perusahaan ekspor, bukan perusahaan-perusahaan tipe yang lain. Itu seringkali Masdap sampaikan pada seminar-seminar ya, mengapa atau hal apa yang memotivasi Masdap merintis usaha ekspor. Yang pertama tentu karena dari pengalaman Masdap pada waktu bekerja untuk orang lain di bidang ekspor itu, Masdap melihat sendiri bahwa potensi keuntungannya itu sangat besar ya. Dari mana bisa mengatakan demikian? Jadi pada waktu itu terjadi krisis ya, Masdap melihat sendiri pada waktu itu Masdap adalah marketing manager, dan pada waktu sebelum krisis itu dolar masih sekitar 4.500. Kemudian terjadi krisis itu sampai bisa 15.000. Nah, pada waktu itu Masdap melihat keuntungan yang diperoleh dari selisih kurs saja di perusahaan tempat Masdap bekerja ya. Dari selisih kurs ya, bukan dari margin penjualan. Dari selisih kurs saja dalam 1 tahun itu bisa mencapai nilai 6 miliar. Nah, Masdap bisa mendapatkan keuntungan dari selisih kurs 6 miliar, tetapi itu kan masuk ke perusahaan, yang menikmati adalah pemilik perusahaan. Masdap pada waktu itu hanya mendapatkan tambahan bonus 1 kali gaji, bayangkan ya. Jadi dengan melihat itu, oh ternyata gitu. Nah, makanya kenapa Masdap memutuskan usaha ekspor, karena perusahaan ekspor itu di luar margin keuntungan penjualan, kita juga masih punya margin dari selisih kurs karena kita jualnya menggunakan falas, baik dolar, euro atau apapun itu yang jelas falas. Nah, kita juga tahu sendiri bahwa kurs dolar, kurs falas itu selalu lebih kuat daripada kurs rupiah. Jadi kalau terjadi kurs rupiahnya turun, berarti kurs falasnya akan naik. Nah, inilah yang menjadi salah satu trigger yang membuat Masdap udahlah perusahaan ekspor saja. Itu yang pertama. Oke? Jadi bahasa sederhananya adalah Masdap memahami bahwa dengan kos produksi dalam bentuk rupiah, terus Masdap menjual dalam bentuk falas, itu ada potensi keuntungan di luar keuntungan margin penjualan, yaitu selisih kurs antara rupiah dan falas ya. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, kenapa Masdap kok kayaknya passionnya kekeh di perusahaan ekspor, meskipun ditawarin ayo Masdap bikin usaha ini itu. Masdap apapun selama itu kegiatan ekspor Masdap tertarik, tapi kalau bukan ekspor untuk sampai dengan saat ini tidak tertarik. Karena pertimbangannya apa? Untuk kegiatan ekspor itu membuka potensi dan peluang bagi Masdap yang hobi traveling. Jadi mau tidak mau, misalnya ada meeting, ada pameran ke luar negeri, nah itu kan secara otomatis Masdap memiliki kesempatan untuk bisa traveling keliling dunia.
Jadi di luar menjalankan bisnis juga ada bonus bisa traveling kelilingan dunia. Bayangkan, itu sesuatu yang mungkin jarang bisa digapai kalau kita memiliki usaha yang non-ekspor. Ya. Jadi seperti tagline pada website Masdab kan, pada tagline pada YouTube channel Masdab kan, Masdab bilang bahwa entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Jadi travelingnya ini juga penting bagi Masdab. Ya kata anak-anak zaman now itu bisa sekalian healing gitu kan. Jadi bayangkan bisa bisnis juga healing gitu kan. Jadi ada dua potensi hal yang menguntungkan yang membuat Masdab kenapa harus tetap di kegiatan ekspor. Ya itu. Jadi dan pengalaman ini pada awal-awal dulu ya, pada awal-awal merintis dulu sangat terasa sekali karena pada waktu itu Masdab kan posisinya dari pegawai perusahaan orang terus berdiri sendiri kan. Nah terus maaf pada waktu itu Indonesia sedang kacau dengan banyaknya pengeboman sehingga kondisi pada waktu itu membuat buyer gitu takut datang ke Indonesia. Ya. Jadi efeknya itu paling jelek itu Masdab itu meeting dengan buyer itu di Singapura, Thailand, negara-negara Asia Tenggara yang dianggap cenderung lebih stabil. Dan waktu itu pengalaman Masdab untuk traveling ke luar negeri itu sangat tinggi dan itu merupakan hal yang baru yang Masdab anggap sebagai salah satu hal yang menguntungkan kenapa Masdab menekuni kegiatan ekspor. Itu pun bisa nanti para Masdaber alami kalau para Masdaber memang nanti fokus dan punya passion yang kuat pada kegiatan ekspor yang sedang para Masdaber rintis. Terus selanjutnya apa lagi yang menjadi pertimbangan kenapa kok usaha ekspor itu Masdab anggap lebih menguntungkan dibandingkan usaha yang non ekspor? Kalau kita bicara sama-sama usaha dagang, kita berdagang ya. Contoh kita berdagang di dalam negeri. Di dalam negeri jelas bahwa pasarnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kita produksi dengan rupiah, jual dengan rupiah, masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke sebagai market kita. Nah, kalau terjadi sesuatu hal seperti dinamika politik yang membuat pasar tidak menentu, tentunya itu membuat market yang sedang digarap itu juga terganggu. Karena marketnya cuma itu. Tetapi kalau kita bergerak di bidang ekspor, itu artinya kan market kita lebih luas. Jadi di luar Indonesia itu punya potensi kita garap. Misalnya satu negara itu terkena krisis atau terkena gejolak, masih ada negara lain. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, tingkat kepastian marketnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang untuk market di dalam negeri. Jadi itu yang menjadi hal yang Masdab pertimbangkan gitu loh. Jadi seperti misalnya kondisi seperti sekarang ada pertikaian ya. Meskipun terjadi konflik dan lain sebagainya kan masih ada wilayah negara lain yang tidak bertikai. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan kenapa Masdab tetap kekeh pada kegiatan ekspor. Di luar produknya apa, tapi kebetulan produk di tempat Masdab adalah handicraft. Jadi disitulah hal yang Masdab anggap lebih menguntungkan. Keuntungannya apa sih usaha ekspor di bidang usaha non-ekspor? Jadi seperti yang tadi di awal Masdab sebutkan, kenapa kok usaha ekspor itu menarik bagi Masdab ya karena tadi ada keuntungan di luar margin penjualan yaitu selisih kurs. Nah, yang mengenakkan adalah seperti itu. Jadi pada waktu nanti kita menerima pembayaran dari buyer, itu kan mereka transfernya dalam bentuk falas tuh, ya kan? Nah, kecenderungannya bahwa falas itu nilainya selalu lebih tinggi daripada rupiah. Makanya kalau misalnya bisa dikatakan untuk pembanding keuntungan komparasinya ya, bukan nilainya. Jadi dalam artian
untuk kegiatan dagang, sama-sama dagang, yang satu non ekspor, yang satu ekspor. Kalau non ekspor itu ibarat kata Mazda bilang kita berkeringat itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau usaha ekspor. Kenapa? Jadi ibarat kata sama-sama menjual. Kalau di dalam negeri non ekspor itu misalnya harus menjual 3 kontainer, itu keuntungan yang diperoleh itu setara dengan kalau Mazda ekspor 1 kontainer. Jadi jauh lebih efisien. Itu yang menyenangkan, yang membuat Mazda kenapa tetap berkutat pada kegiatan ekspor. Jadi hal-hal yang menyenangkan seperti itu, bisa keliling dunia, ya kan. Terus keuntungannya itu sumbernya ada 2, margin penjualan dan margin selisih dan selisih kurs. Terus juga bisa istilahnya mendapatkan pengalaman baru tentang teknik-teknik negosiasi, terutama dengan masyarakat atau buyer internasional yang tiap negara berbeda-beda pengalamannya. Itu yang tidak bisa dinilai dengan hanya sekedar uang gitu kan. Jadi itulah hal-hal yang mengenakan, yang menyenangkan. Apalagi kalau kita mengerjakannya, kegiatan ekspor itu passion kita ada di situ. Jadi kita nggak merasa seperti bekerja. Mungkin para Mazdaber kalau yang sering mengikuti story di IG atau di video-video yang Mazda upload yang kegiatan ekspor, itu Mazda itu tidak merasa kalau itu sedang bekerja, ya. Jadi di situ tuh Mazda merasa bahwa Mazda itu berkarya. Jadi tidak ada beban harus begini harus begitu, enggak. Let it flow, biarkan mengalir sesuai dengan iramanya. Mazda tinggal ibaratnya mengikuti alunan dari kegiatan ekspor tersebut gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat Mazda kenapa bisa dikatakan jatuh cinta dengan kegiatan ekspor, ya. Itu yang manis-manisnya, ya. Manis-manisnya misalnya ya seperti tadi waktu bikin harga itu dolar masih 4.500, pada waktu pembayaran bayar diterima sudah mencapai 15.000. Itu kan seperti itu kan sebuah hal unpredictable yang sangat menyenangkan untuk Mazda pada waktu itu. Nah, dan itu masih Mazda rasakan meskipun tidak selalu stabil seperti itu ya. Sampai hari ini Mazda masih merasakan kejutan-kejutan yang menyenangkan seperti itu. Jadi itu nanti dalam perjalanannya para Mazdaber yang sedang merintis saat ini, kalau benar-benar mengikuti tutorial cara menghitung, meriset buyer dan lain sebagainya, kalian semua akan mengalami hal-hal tersebut. Entah kapan periodenya, fasenya kapan, tapi itu nanti akan kalian temukan di saat kalian merintis usaha ekspor. Jadi jangan terkaget-kaget kalau nanti ada begitu. Itu nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah overwhelming atau berlebihan dan lain sebagainya. Tidak semua proses perjalanan yang Mazda lalui adalah hal-hal yang seperti yang menyenangkan yang tadi Mazda sampaikan. Semua hal punya 2 sisi. Kalau ada manis, pasti ada pahitnya. Nah, sekarang kalian para Mazdaber juga harus berani mendengar dan menyimak pahitnya apa sih kalau kita itu menekuni kegiatan ekspor. Sekali lagi, ya, ini adalah pengalaman dari Mazda, bukan dari teori atau pengalaman orang lain, ya. Bisa jadi akan berbeda sedikit, tetapi pada prinsipnya ada hal manis, pasti ada hal pahit. Yang pertama, pada saat dulu awal merintis usaha ekspor itu, Mazda itu dengan beberapa teman menjalin kerjasama, ya, membuat PT. Dulu namanya ada PT Pancaran Bumi Indonesia. Itu adalah dari beberapa teman yang bergabung dari perusahaan lama tempat Mazda bekerja. Nah, karena Mazda itu tipenya bukan orang yang suka mengolah angka-angka, Mazda hanya fokus di marketing. Makanya beberapa teman Mazda itu mereka yang berkutat pada masalah keuangan dan lain sebagainya, ya. Dari Mazda resign terus mendirikan, terus kemudian closing order pertama kali itu hanya 3 bulan. Nah, bukaan itu
order yang pertama itu berhasil kita selesaikan dan kita bisa mendapatkan untung atau laba ya pada waktu itu. Terus kemudian setelah order pertama selesai, tiba-tiba tanpa pernah terbayangkan Mazda mendapatkan buyer premium pada saat itu. Pembayarannya menggunakan LC dan nilai 1 PO-nya sekitar 3 miliar. Bayangkan, baru menjalankan 1 kali order, tiba-tiba mendapatkan order senilai 3 miliar. Ya. Nah, pada waktu itu bayangan Mazda karena Mazda fokus di marketing, sudah ada uang masuk, keuntungan dari order yang pertama kan gitu. Nah, ternyata pada waktu kita mau mengerjakan order yang LC yang senilai 3 miliar itu, ternyata uang di kas perusahaan itu nol. Ternyata uangnya dilarikan oleh partner Mazda tersebut ya. Karena pada waktu itu yang berurusan dengan rekening bank dan lain sebagainya adalah teman Mazda itu. Mazda hanya fokus pada marketing ya. Itu yang pertama. Jadi uang yang harusnya jadi modal dari keuntungan order pertama itu dijadikan modal untuk mengerjakan order berikutnya, ternyata hilang karena dibawa lari ya. Terus kemudian Mazda waktu itu sempat menghilang, terus muncul lagi, ada teman yang mengajak memperkenalkan dengan investor baru. Jadi Mazda menjalankan usaha baru lagi. Seperti biasa Mazda fokus di marketing dan teman Mazda di operasional. Kalau ini modusnya berbeda, sama-sama merugikan secara keuangan tapi modusnya berbeda. Jadi untuk partner Mazda yang baru ini, di tempat baru ini, dia itu main uang dengan cara membuat nota-nota pengeluaran fiktif. Dan kalau dikumpulkan, itu bisa untuk membeli rumah. Jadi pada waktu itu, singkat kata sudah berjalan setahun biasanya, terus kita lakukan audit. Mazda sudah berhitung secara kasar lah, Bodon meskipun bukan dari akuntansi ya Mazda paham kalau sudah mengerjakan sekian order minimal itu ada keuntungan sekian, udah punya gambaran yang sangat luar biasa, wah bakal terima duit sekian. Ternyata pada waktu di audit malah minus. Tentu saja investornya marah kan, kok bisa minus gitu kan. Dan waktu Mazda protes ke investor, ditunjukkanlah nota-nota itu, ternyata banyak sekali nota-nota fiktif yang dibuat oleh partner Mazda tersebut untuk mengeluarkan dana dari investor. Itu sungguh memukul Mazda. Jadi luar biasa. Makanya pelajaran yang Mazda bisa ambil dari sini adalah kalau kalian para Mazda merintis usaha ekspor dengan sistem partnership, entah itu keluarga, entah itu teman, pastikan kalian menuangkan dalam bentuk akta notaris untuk landasan hukumnya, sehingga kalau terjadi apa-apa kalian bisa melakukan proses hukum dengan jelas. Jangan wah saudara sendiri, wah keluarga sendiri, wah teman sendiri. Dalam bisnis uang tidak mengenal hubungan darah, hubungan persaudaraan. Catat itu. Oke, jadi apakah kepahitannya sudah berakhir? Belum. Jadi setelah masalah keuangan yang kedua kali tersebut, akhirnya muncul kesadaran Mazda bahwa Mazda memang tidak berjodoh kalau bekerja sama dengan siapapun. Akhirnya Mazda memutuskan untuk berdiri sendiri, murni dengan kaki sendiri tanpa partnership siapapun. Itu jauh lebih safe atau lebih aman bagi Mazda dengan pengalaman yang berulang kali ditipu dan dananya dilarikan oleh teman Mazda. Singkat kata sudah berjalan, seperti biasa Mazda merintis lagi dengan bendera baru. Kemudian pada bulan ketiga sudah mendapatkan order, berjalan dan lain sebagainya. Intinya sudah mulai bergulir, tiba-tiba muncul lagi masalah di perjalanan tersebut. Pada waktu itu dengan modal yang masih sangat minim, dengan order yang belum begitu signifikan, tiba-tiba Mazda mendapatkan kabar dari buyer ada atau Mazda terkena klaim. Karena apa? Karena barang yang Mazda kirim itu kebetulan berbahan enceng gondok. Barang tersebut itu diterima dalam kondisi berjamur di Amerika.
pada waktu itu buyer Amerika, Mazda ingat sekali. Kemudian karena resiko jamur itu nanti menular, jadi meskipun yang ditemukan itu tidak banyak, misalnya hanya berapa set gitu, tetapi karena buyer tidak mau berisiko, itu akhirnya setengah kontainer sendiri itu diklaimkan kepada Mazda. Jadi buyer meminta ganti rugi, bahasanya begitu. Dan jangan salah bahwa nilai ganti rugi yang dikenakan kepada eksportir itu bukan senilai barang. Jadi kalau buyer mengklaim itu di luar nilai barang, mereka juga mengklaim ongkos tenaga kerja untuk membereskan masalah itu, dan kalau ada nanti ongkos iklan untuk barang tersebut juga diklaimkan, ya. Dan itu yang terjadi pada awal dulu, itu Mazda terkaget-kaget karena berasumsi semua lancar-lancar saja, ternyata kena klaim, dan nilainya pada waktu itu kalau tidak salah itu nyaris mencapai 150 juta, ya. Sementara perusahaan Mazda itu belum punya namanya modal liquid yang terkumpul sekitar 150 juta, ya, karena mungkin kalian juga tahu para Mazda bersejarah, perusahaan Mazda itu kan Mazda berangkat dari nol, hanya membangun jaringan networking dengan supplier dan lain sebagainya. Nah, itu tentu saja sempat membuat guncang, ya, dan Mazda sendiri juga merasa, aduh, masalah lagi gitu. Tapi pada waktu itu karena Mazda sudah meyakini passion Mazda adalah di kegiatan ekspor ini, Mazda oke lah. Mazda ibaratnya tidak akan meninggalkan gelanggang pertempuran, ya, tidak akan pernah menyerah kalah tanpa berjuang. Akhirnya Mazda menyampaikan ke buyer, oke, no problem, yang namanya orang bisnis itu resiko pasti ada, dan seorang bisnismen sejati itu selalu mengambil resikonya juga. Nah, Mazda mengatakan, oke, kami siap, saya siap diklaim. Itu sudah menunjukkan satu itikat baik seorang bisnismen, kan. Terus buyer, tapi Mazda syaratnya, karena saya itu pengusaha kecil, jadi tidak mungkin kalau saya membayar klaim dengan dana cash, karena pasti akan membuat perusahaan saya terganggu. Nah, solusinya adalah Mazda minta pembayaran klaim itu dengan cara dipotong order. Jadi saya minta buyer order lagi ke tempat Mazda, misalnya senilai 100 juta, nanti pada waktu pembayaran itu dipotong misalnya 25 juta, jadi nilai order 100 juta, buyer hanya membayar 75 juta, yang 25 juta untuk cicilan klaim, terus itu sampai lunas, ya. Ini akhirnya bisa terlampaui. Mazda bersyukur sekali bahwa fase seperti ini berhasil Mazda melampaui. Dan yang juga sedikit melegakan dan meringankan adalah beban klaim dari buyer itu juga Mazda bagi bebannya kepada supplier yang mengerjakan. Ya, tentunya supplier utama yang kerjasama dengan Mazda sudah ada agreement, kan, makanya begitu ada klaim, ada berita acara, ada bukti dari buyer, jelas jumlahnya berapa, nominalnya berapa, ongkos tenaga kerjanya berapa, dan lain sebagainya, itu Mazda diskusikan, dan dari total klaim itu pihak supplier sebagai partner dari usaha Mazda itu berkenan untuk ikut menanggung biaya klaim tersebut, ya. Jadi ini hal yang pahit yang mungkin semoga saja tidak, tapi akan mungkin kalian hadapi pada perjalanan usaha kalian nanti. Jadi klaim itu bukan hal terakhir yang menjadi pahitnya yang Mazda alami, masih ada lagi. Oke, setelah klaim itu berjalan aman sekian tahun, mungkin itu sekitar 7 tahun berjalan dari klaim yang 150 juta itu, tanpa diduga, tanpa diperkirakan terjadi musibah. Musibahnya apa? Mungkin ada beberapa dari kalian sudah mengetahui, yaitu kontainer yang membawa produk Mazda untuk diekspor itu mengalami kecelakaan. Kecelakaan di Magelang.
dalam perjalanan menuju ke pelabuhan di Semarang. Ya. Yang membuat itu berat adalah pihak ekspedisi pada waktu itu tidak langsung berkoordinasi dengan Masdap. Jadi kecelakaan itu terjadi hari Sabtu, ya, tapi baru menghubungi Masdap hari Senin. Ibaratnya sudah terlanjur. Jadi prosesnya sudah serius. Akhirnya kontainernya ditahan, terus sopirnya ditahan. Efeknya adalah barang yang akan Masdap ekspor juga ikut tertahan. Nah, itu ngeri sekali itu. Karena viral, ternyata karena kejadian itu, maaf ya, ini agak mengerikan. Korban nyawanya 2 orang, yaitu ya penduduk di Magelang dan penduduk Jogja, kebetulan naik sepeda motor. Tapi yang membuat viral adalah kondisi dari jenazah korban itu sungguh mengerikan, sehingga itu viral dan menjadi sorotan dan membuat masalah ini menjadi semakin berat. Singkat kata, akhirnya Masdap harus membereskan masalah tersebut, ya, karena kontainer ditahan. Itu jadi argonya jalan terus seperti taksi gitu. Pihak pelayaran tidak mau tahu gitu. Jadi per hari itu kalau nggak salah dihitung sekitar sewanya 900.000 sampai dengan nanti barang bukti dikembalikan setelah sidang. Akhirnya untuk membayar kerugian kontainer karena harus menginap selama 3 bulan itu Masdap mengeluarkan sekitar 150 juta. Terus untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban juga nggak sedikit. Intinya pada waktu itu sungguh sangat berat karena terjadi pada tahun 2018 dan pada waktu bulan puasa menjelang Lebaran. Bisa dibayangkan sebuah perusahaan yang harus memenuhi kewajiban kepada karyawan untuk memberikan THR pada bulan itu tiba-tiba harus terkena musibah kecelakaan. Ya. Masdap tidak bisa mengatakan salah siapa. Intinya itu adalah musibah dan Masdap mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Ya. Setelah kejadian tersebut, untuk pihak EMKL-nya Masdap ganti, ya, karena tidak berani komit, dan akhirnya sekarang semua bentuk kerjasama itu Masdap tuangkan dalam bentuk MOU. Jadi kalau ada seperti ini, ya tidak berharap ya kalau terjadi sesuatu hal itu kita tidak perlu otot-ototan karena sudah ada dasar hukumnya, perjanjiannya seperti apa, gitu ya. Nah, kejadian 2018 itu bukan yang terakhir, artinya masih ada hal pahit yang terjadi. Seperti yang sekarang ini sedang happening itu adalah fenomena pushback order, ya, seperti yang sudah Masdap buatkan videonya. Kalian bisa tahu penyebabnya apa, yaitu penyebabnya adalah konflik Rusia-Ukraina. Itu ternyata juga ada efeknya. Jadi itu kalian bisa lihat di video pushback order berapa potensi kerugian akibat dari pushback order tersebut. Nah, itu juga tidak pernah terpikirkan karena selama ini kan kita mengkalkulasi hal-hal yang pasti. Ternyata ada peristiwa dan memiliki resiko seperti ini. Ya, jadi yang terbaru adalah itu pushback order. Jadi setelah kalian tahu manis dan pahitnya di dalam kegiatan ekspor, ini Masdap sampaikan bukan untuk menakut-nakuti atau apapun itu, tapi tujuannya adalah supaya kalian siap dengan kondisi apapun yang akan kalian hadapi nantinya. Dan semakin mengukuhkan passion atau minat kalian untuk merintis usaha ekspor tersebut. Ya. Atau bisa dikatakan bahwa video ini akan menjadi filter atau seleksi alam bagi kalian yang benar-benar punya passion atau tidak. Ya, kalian tahu antara risiko dan peluangnya seperti apa. Tetapi di dalam bisnis, kalau dikatakan semakin besar risiko itu berbanding lurus dengan potensi juga atau opportunity atau kesempatannya juga. Bisnis yang tidak mengandung risiko, keuntungannya ya juga segitu-segitu aja. Tapi bisnis yang mengandung risiko, semakin besar risikonya, semakin besar peluang keuntungannya. Itu rumusnya kalau kita ingin merintis usaha.
termasuk di dalamnya adalah usaha di bidang ekspor. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Ya, jadi seperti itu para Masdaber, video tentang sharing pengalaman pahit manisnya Masdab di dalam menjalankan kegiatan ekspor. Ya, jadi seperti lirik pada lagu ini tadi. Hari berganti, angin tetap berhembus. Ya, jadi hari-hari itu sudah berganti dan tetap ada angin yang berhembus. Artinya kita tetap harus bisa memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, memperjuangkan perusahaan ekspor kalian menjadi lebih baik, karena selalu ada angin yang berhembus di mana kita tetap bertahan untuk memperjuangkan usaha kita. Sekali lagi Masdab ingatkan, supaya kita bisa mendapatkan kemudahan dalam hal meet and greet atau langsung ketemu untuk kegiatan diskusi secara offline, ya, dukung dengan bergabung pada membership, join membership yang ada pada tombol di channel Masdab Indonesia. Jadi nanti dana yang masuk dari membership itu akan Masdab kembalikan dalam bentuk kegiatan meet and greet. Jadi akan Masdab kelola, Masdab kembalikan untuk kegiatan meet and greet nanti di mana dan kapannya tergantung pada kesempatannya. Yang jelas dana itu akan diputar lagi untuk kalian para Masdaber. Jadi minimal kalau bisa ya sekitar jelek-jeleknya 50 orang ya. Jadi untuk mengadakan kegiatan itu kita ada semangatnya. Kalau minimal terpenuhi 50 orang, nanti bisa Masdab adakan meet and greet ya. Dan tentu saja nanti yang bisa ikut meet and greet ya hanya untuk teman-teman para Masdaber yang sudah menjadi membership di channel Masdab Indonesia. Oke, terima kasih buat para Masdaber yang sudah mengikuti video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe ya. Kalau kalian masih memiliki pertanyaan, monggo silakan tulis di kolom komentar pada video ini. Tetap jaga kesehatan, matur nuwun, dan salam Indonesia.